Jemaat Gereja Protestan Maluku, terkhusus Jemaat GPM Halong Anugrah yang Tuhan Yesus kasihi dan cintai, terutama bagi kaum laki-laki, ketong akan ada dalam ibadah kaum laki-laki di saat ini. Untuk itu, persiapkanlah seluruh hidup dan kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga untuk ada dalam ibadah ini. Jemaat kekasih Kristus, untuk memulaikan ibadah kita di saat ini, saya menjemput persekutuan bangkit berdiri dan kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 219 pada bait yang pertama. Di saat ini ku angkat tembang. Jemaat kekasih Kristus, mari ketong berdoa. Yalah ya Tuhan, kami dasari ibadah persekutuan wadah pelayanan laki-laki Jemaat GPM Halong Anugrah yang berlangsung di saat ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, itu menjadi hanya di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, kini kita akan ada dalam Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur pasal pertama pada ayat yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang kelima, yang berbunyi demikian. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemo, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jemaat kekasih Kristus, di saat ini kita akan ada dalam pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian 45 pada ayat yang ke-16 dan berakhir pada ayat yang ke-20. Tetapi sebelum pembacaan firman Tuhan ini, mari jemaat ketong berdoa. Bapa yang kekal kudus, Bapa yang selalu dan senantiasa ada dalam seluruh hidup dan kehidupan kami ini. Di malam hari ini ya Tuhan, kami selaku laki-laki gereja akan membaca dan mendengar firman Tuhan, menyadari akan hidup dan kehidupan kami yang penuh keberdosaan ini Bapa. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Allah yang kudus selalu dan senantiasa menyertai seluruh hidup dan kehidupan kami, sehingga firman Tuhan ini dapat kami laksanakan dan kami dapat melakukannya dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Yesus Kristus, firman kebenaran, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Kejadian 45 pada ayat yang ke-16 dan berakhir pada ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya, engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah firman Tuhan. Persekutuan keluarga laki-laki gereja yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudah seharusnya jika setiap manusia melakukan kebaikan kepada sesama maupun lingkungan sekitarnya. Dengan perbuatan-perbuatan kebajikan yang dilakukan setiap orang kepada sesama dan lingkungannya, maka akan membuat kehidupan di dunia ini menjadi lebih baik. Yusuf adalah salah satu contoh yang dapat kita teladani. Ia, walaupun diperlakukan oleh saudara-saudaranya dengan sangat jahat dan tidak manusiawi, namun ketika ia sukses, ia berhasil dalam seluruh hidup dan kehidupannya. Dalam pemerintahan, ia menolong saudara-saudara dan orang tuanya yang sedang mengalami krisis pangan. Bahkan melalui pengaruhnya, maka Firaun
memberikan kesempatan bagi orang tua dan saudara-saudaranya untuk membangun hidup di Gosen, suatu daerah subur di dekat Sungai Nil. Suatu pertanyaan yang sangat mendasar dalam seluruh hidup dan kehidupan ketong sebagai warga gereja, warga laki-laki, yaitu mengapa Yusuf tidak membalas kejahatan, tetapi ia membalasnya dengan kebaikan? Pertanyaan-pertanyaan ini yang sangat menggelisahkan ketong sebagai warga gereja, warga laki-laki dalam Jemaat GPM Halong Anugerah ini. Mengapa demikian? Sebab Yusuf selalu memahami bahwa rancangan Allah dalam dirinya ialah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu, ia tidak hanya menjadi berkat bagi keluarganya, tetapi juga bagi bangsa Mesir dan bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Persekutuan laki-laki gereja dan kehidupan keluarga yang Tuhan Yesus kasihi dan cintai. Yusuf telah menjalani hidupnya yang paling dalam dengan rencana-rencana Allah bagi dunia, sehingga dunia ini harus diselamatkan dari ancaman krisis pangan selama 7 tahun lamanya. Sama seperti Yusuf, maka Tuhan juga punya rencana-rencana yang indah dalam seluruh hidup dan kehidupan kita sebagai umatnya. Rancangan-rancangan itu tidak lain dari rancangan damai sejahtera bagi manusia dan dunia. Alangkah indahnya jika kita pun dapat menjalani hidup ini dalam rencana-rencana Tuhan yang cukup indah ini, terutama dalam menghadapi dampak virus corona yang kita kenal COVID-19 ini. Sehingga kecintaan kita untuk melakukan kebaikan bagi sesama senantiasa menjadi karakter iman dalam semangat saling menghidupkan. Hal yang paling penting yang dapat kita pelajari dari kisah Yusuf ini adalah sikap yang tidak ingin balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Yusuf membalas kejahatan dengan kebaikan, yaitu menerima saudara-saudaranya dan mau mengampuni. Dengan demikian, contoh Yusuf menggambarkan ketulusan hati kita untuk mau memaafkan dan tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Adalah ajaran Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai warga gereja, laki-laki gereja, kita juga perlu melakukan dalam sikap dan perbuatan kita, baik itu dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Semoga semangat saling menghidupkan dalam persekutuan yang punya Tuhan ini, kita dapat membangun dan menjadi semakin indah demi dan untuk kemuliaan Tuhan. Pesan dari kisah Yusuf ini, jangan hilang semangat, jangan putus asa. Melihat keadaan yang mungkin semakin tidak kita pahami ini, lihatlah kepada Allah yang memberikan masa depan yang cemerlang kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Persekutuan yang diberkati Tuhan, kita sama-sama angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 200. Ku diubahnya. Persekutuan yang diberkati Tuhan, saya menjemput bangkit berdiri dan kita sama-sama akan ada dalam pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan seluruh umat percaya di dunia dan di tempat ini, mari kita mengaku iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persekutuan, saya persilakan duduk kembali. Persekutuan yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan mempersembahkan persembahan syukur atas kasih karunia Tuhan lewat berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi ketong semua. Tetapi sebelum persembahan kita berikan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, atas firman Tuhan yang telah kami dengar, kami baca, sekaligus telah direfleksikan ini Bapa. Dan di saat ini ya Tuhan, kami akan mempersembahkan persembahan syukur yang Tuhan berikan bagi hidup dan kehidupan kami Bapa. Layakkan kami Bapa, sehingga bukan saja persembahan mata-mata uang yang kami berikan, tetapi seluruh hidup dan kehidupan kami persembahkan kepada Bapa di sorga. Dalam Kristus Yesus, korban yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sambil persembahan diberikan, kita sama-sama angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, bait yang pertama dan kedua. Di sini aku bawa Tuhan. Berapa nilainya
Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini ketong akan ada dalam doa syafaat. Mari ketong berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, atas keselamatan dan cinta kasih yang Tuhan berikan bagi hidup dan kehidupan kami sepanjang perjalanan hari-hari yang telah kita lalui, sepanjang perjalanan hari-hari dalam seluruh hidup dan kehidupan kami ini. Baik kami pribadi maupun dalam seluruh hidup dan kehidupan kami terkait dengan kehidupan keluarga kami ini Bapa. Baik kami sebagai persekutuan laki-laki gereja yang membangun ibadah di rumah-rumah tangga kami masing-masing Bapa. Kami mengucap syukur atas kasih dan cinta-Mu dalam seluruh hidup dan kehidupan kami ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan ada untuk kami dalam seluruh hidup dan kehidupan kami ini Bapa. Sekalipun ya Tuhan, kami menyadari dengan sungguh sepanjang perjalanan yang kami lakukan hingga saat ini Bapa, dengan berbagai hidup dan kehidupan kami yang kami jalani, dengan banyak kesalahan sampai keberdosaan yang kami jalani ini Bapa, yang kami lakukan nyata-nyata maupun yang tidak nyata atas kehendak-Mu Bapa. Tuhan, sampai di saat ini dalam kondisi pandemik yang kami jalani terkait dengan COVID-19 ini Bapa, kami tidak bisa berhimpun dalam seluruh hidup dan kehidupan kami sebagai persekutuan, tetapi kami membangunnya di dalam seluruh hidup dan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami Bapa. Tuhan, kami tidak henti-hentinya melupakan kasih berkat penyertaan-Mu itu Bapa. Tuhan tetap ada untuk kami mohon dengan sungguh kepadamu Bapa. Bapa tuntun, Bapa jaga, Bapa sertai hidup dan kehidupan kami ini Bapa. Sehingga lewat kasih dan penyertaan-Mu inilah kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan sampai saat ini Bapa. Lewat gumul-gumul kami, lewat doa-doa kami yang kami persembahkan kepada Bapa di sorga, biarlah Bapa jawab seturut cinta kasih-Mu Bapa. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa bagi umat-Mu sebagai persekutuan laki-laki gereja Jemaat GPM Halong Anugerah. Tuhan, kami sebagai laki-laki gereja, kami sebagai Bapak Kepala Keluarga, sebagai kaum laki-laki yang selalu dan senantiasa menjadi tulang punggung dalam seluruh hidup dan kehidupan keluarga. Biarlah Bapa berkati hidup dan kehidupan kami Bapa. Dari muda sampai kami yang berubah putih sekalipun ya Tuhan, biarlah Bapa ada untuk kami dalam seluruh hidup dan kehidupan kami ini Bapa, sehingga kami yakin dan percaya Tuhan adalah satu-satunya dalam seluruh hidup dan kehidupan kami ini Bapa. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa bagi hidup dan kehidupan kami, pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha kami, dalam seluruh hidup dan kehidupan kami untuk menopang berkat-berkat Tuhan ini semua Bapa. Biarlah Bapa berkati itu Bapa di ladang-ladang usaha-usaha kami semua Bapa.
Biarlah Bapa selalu dan senantiasa memberkati itu semua Bapa. Bapa, kami berdoa Bapa, jangan tinggalkan kami, tetapi Bapa ada untuk kami, tuntun kami. Bersama-samalah dengan kami Bapa, supaya perjalanan kami sebagai kaum laki-laki yang selalu dan senantiasa ada untuk kehidupan keluarga-keluarga kami. Biarlah Bapa ada untuk kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan, sehingga hidup dan kehidupan kami hanya dan untuk kemuliaan nama-Mu, dan juga membawa berkat bagi orang banyak Bapa. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa ya Bapa bagi anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dari jenjang-jenjang pendidikan Bapa, dalam keberhasilan mereka, dengan kenaikan kelas maupun ujian-ujian yang mereka jalani. Tuhan, berkatilah mereka semua Bapa, sehingga masa depan yang mereka jalani, biarlah Tuhan selalu dan senantiasa memberkati itu Bapa, sehingga apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka dambakan, dapat mereka raih demi dan untuk mereka sendiri, maupun demi dan untuk kemuliaan Bapa di sorga. Begitupun ya Tuhan, anak-anak kami yang selalu dan senantiasa mencari lapangan pekerjaan, Tuhan, bukalah tingkap-tingkap surgawi bagi mereka Bapa. Jauhkanlah kerikil-kerikil yang selalu dan senantiasa menghambat akan mereka Bapa, sehingga mereka juga akan mendapat hasil, mendapat pekerjaan yang mereka cita-citakan Bapa. Bapa yang kekal kudus, anak-anak kami yang oleh karena pendidikan mereka, pekerjaan mereka harus meninggalkan kami di dalam jemaat GPM Halong Anugerah ini Bapa. Biarlah Bapa ada untuk mereka Bapa, sertai Bapa tuntun mereka, Bapa jaga mereka Bapa, sehingga pada akhirnya pun mereka selalu dan senantiasa ada dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa yang kekal kudus, kami juga berdoa bagi kami yang oleh karena sakit harus ada di rumah sakit, maupun yang ada di kehidupan keluarga. Bapa, datang jamah hidup dan kehidupan mereka, angkat penyakit-penyakit mereka Bapa, karena kami yakin dan percaya Tuhan adalah tabib yang agung, yang selalu dan senantiasa ada untuk kami, sehingga seluruh hidup dan kehidupan kami menjadi penyertaan dan cinta kasih yang Tuhan berikan bagi hidup dan kehidupan kami lewat kesehatan ini Bapa. Bapa jaga, Bapa tuntun kami Bapa, obat-obatan yang selalu dan senantiasa kami makan, kami minum, maupun makanan minuman, biar Bapa selalu dan senantiasa memberkati itu semua Bapa, sehingga seluruh berkat-berkat yang kami makan, kami minum, membawa kesehatan dan seluruhnya boleh disertai dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus. Bapa yang kekal kudus, para lansia, janda duda, anak yatim piatu, dalam seluruh hidup dan kehidupan mereka Bapa, biarlah Bapa ada untuk mereka, sehingga penyertaan Tuhan selalu dan senantiasa ada dalam seluruh hidup dan kehidupan mereka. Begitupun yang berulang tahun ataupun mensyukuri hut-hut pernikahan ataupun mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang Tuhan layakkan bagi hidup dan kehidupan kami, biarlah Bapa berkati itu semua Bapa. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa bagi pemerintah kami Bapa, baik di pusat, daerah, Provinsi Maluku ini Bapa, Kota Ambon, desa, RT, RW, dalam seluruh hidup dan kehidupan mereka Bapa. Biarlah Bapa tuntun, Bapa sertai mereka Bapa, kebijakan-kebijakan yang mereka ambil terkait dengan penanganan virus corona ini Bapa. Biarlah Bapa selalu dan senantiasa ada dalam seluruh hidup dan kehidupan mereka Bapa, sehingga pelayanan yang mereka lakukan, bantuan-bantuan yang mereka lakukan demi dan untuk pembatasan
COVID-19 ini Bapak, biarlah Tuhan memberkati itu Bapak. Bapak yang kekal kudus, kami juga berdoa bagi gerejamu di tengah-tengah dunia ini, gereja Indonesia, gereja Protestan Maluku, Klasis Pulau Ambon Timur, maupun dalam jemaat GPM Halong Anugerah ini Bapak. Biar Bapak persatukan kami dengan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami Bapak. Biarlah kami diikatkan dengan tali ikat imanmu Bapak, sehingga dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan kami, dalam seluruh hidup dan kehidupan umatmu, Tuhan selalu dan senantiasa memberkati itu semua Bapak. Bapak yang kekal kudus, pelayanan yang kami berikan ini Bapak, biarlah Tuhan selalu dan senantiasa memberkati dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan di dalam jemaat GPM Halong Anugerah ini Bapak. Hamba-hamba Tuhan yang selalu dan senantiasa menopang dalam tugas dan tanggung jawab pelayanannya, biarlah Bapa berkati hidup dan kehidupan mereka Bapa, sehingga pelayanan yang mereka berikan menyentuh dalam tugas dan tanggung jawab umatmu ini Bapa. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa juga Bapa bagi tim kesehatan sebagai garis terdepan dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka Bapak. Para dokter, para suster, para mantri, para relawan, maupun TNI Polri yang selalu dan senantiasa ada di garis depan demi dan untuk pembatasan virus corona ini Bapak. Biarlah Bapak berkati hidup dan kehidupan mereka Bapak. Bapak jaga hidup dan kehidupan mereka Bapak, karena kami yakin dan percaya Tuhan punya segala sesuatu itu bagi hidup dan kehidupan mereka, sehingga apa yang mereka layani, apa yang mereka persembahkan demi dan untuk pembatasan COVID-19 ini, Tuhan selalu dan senantiasa memberkati itu semua. Bapa yang kekal kudus, inilah doa kami, inilah gumulan kami yang kami persembahkan kepada Bapa di sorga. Tuhan, ampunilah segala dosa yang kami perbuat melawan titah dan kehendak-Mu Bapa. Lalu Tuhan, kami akan berdoa, mengakhiri doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita di saat ini, saya menjemput persekutuan bangkit berdiri, dan sama-sama kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 131. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Jemaat, mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai, memberkati seluruh kehidupan laki-laki gereja Protestan Maluku Jemaat GPM Halong Anugerah, memberkati seluruh hidup dan kehidupan kami sebagai Jemaat GPM Halong Anugerah,
hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, ibadah kita di saat ini telah selesai. Selamat malam, Shalom.